Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya hanya di Sampai Aja Channel. Seorang prajurit perempuan dengan luka-luka yang begitu parah akibat dari kebrutalan bola-bola ungu masih selamat dan ia ditemukan oleh para anggota Sersan Kim. Ternyata perempuan itu adalah salah satu seorang murid SMA sama seperti tim-tim lainnya. Letnan Lee juga menemukan dua prajurit lainnya yang masih selamat. Namun salah satu dari mereka frustasi karena melihat teman-temannya sudah meninggal. Nah, ini tuh pas si Aisol menginjak salah satu teman dari wanita tersebut. Dan si wanita itu akhirnya jatuh pingsan. Kemudian Letnan Lee, Sersan Kim, dan juga para tim melanjutkan perjalanan menuju penampungan. Tak ada tanda-tanda bola-bola ubi ungu. Kemudian para tim masuk ke gedung untuk memastikan apakah masih ada yang selamat. Namun tak ada satupun yang selamat. Sedangkan Letnan Lee memastikan keadaan 3 orang yang baru ditemukan dan hanya mereka bertiga yang selamat, sedangkan yang lainnya sudah meninggal semua. Mereka semua menyesal karena telah mempercayai kata-kata orang dewasa, sedangkan mereka hanyalah seorang murid SMA. Sersan Kim dan juga para tim mengumpulkan para korban dan mengidentifikasinya. Sersan penasaran kenapa ada banyak korban namun tidak ada bola-bola ungu si alien. Malam pun tiba dan saatnya makan malam, begitupun juga dengan 3 orang yang ditemukan siang tadi. Namun salah satu dari mereka bersikap aneh dan benar saja ia ingin bunuh diri. Karena semua teman-temannya telah meninggal. Letnan pun segera datang. Letnan mencoba menenangkannya agar dia tidak bunuh diri. Namun ia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya melepaskan sebuah tembakan. Tembakan tersebut mengenai Sersan Kim karena ia mencoba menyelamatkan Letnan Lee. Para anggota tim pun tak menyangka bahwa ini semua bisa terjadi. Awalnya anggota tim ingin marah. Namun para tim menyadari bahwa gadis itu sedang mengalami trauma akibat bola-bola ungu. Beruntungnya Sersan Kim masih bisa selamat karena pelurunya tidak menembus jauh ke tubuhnya. Kemudian Letnan mengumpulkan para anggota dan mengatakan bahwa mereka akan mundur dan kembali ke camp. Kemudian para anggota berpikir kenapa nih Pak Lee kok malah mundur padahal dia bisa mendapatkan konsekuensi. Di tengah-tengah diskusi nih orang malah kehilangan minuman sodanya dan dia tidak dapat menemukannya. Dan ternyata soda tersebut diambil oleh Soyeon. Soyeon ingin mengungkapkan perasaannya kepada Letnan Lee. Tiba-tiba Dokjun lewat karena kebelet berak. Otomatis Soyeon gagal menyatakan perasaannya. Namun Soyeon tak putus asa, dia akan mengungkapkan perasaannya di lain waktu. Sedangkan Kim Chiul yang lagi berjaga dengan Nara ingin mengungkapkan perasaannya kalau dia menyukai Nara. Namun sayangnya Kim Chi juga gagal menyatakan perasaannya kepada Nara. Kemudian Nara melihat bola ubi si bola alien. Tidak hanya Kim Chi Nara yang melihat, ternyata Letnan Lee juga melihatnya. Mereka mengadakan rapat untuk membahas si bola alien. Si alien ternyata memancarkan cahaya untuk bertukar informasi. Kemungkinan besar si para alien akan menuju sebuah penampungan untuk mencari mangsa. Namun Letnan Lee mengatakan bahwa mereka akan tetap mundur, tapi para anggota ingin tetap berjuang bersama Letnan Lee. Hingga akhirnya Letnan Lee membuat sebuah strategi agar alien tidak menuju ke penampungan. Mereka harus menarik perhatian alien ke suatu tempat, di mana tempat tersebut akan diledakkan. Mereka menyusun bahan peledak dan akan diletakkan di gedung utama atau gedung penampungan. Setelah semua persiapan selesai, semua anggota berada di gedung utama dan dibagi menjadi beberapa tim untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Bagian pengintai terus mengawasi gerak-gerik bola alien. Tim lainnya memasang bahan peledak sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Tak disangka pergerakan bola alien semakin cepat. 부처 움직임이 이상해요. Bagian pemancar alien ternyata tidak hanya satu, tetapi dua. Hal ini menyebabkan pergerakan alien semakin cepat, yang artinya para alien akan segera menuju penampungan. 이동하려는 것 같아요. Letnan Lee tak punya cara lain selain mempercepat misi mereka. 씨발. 애들 어떡해? Para tim segera menyelesaikan tugasnya karena waktu telah dipercepat. 어질렀어. 도착하기 전에 이쪽으로. Letnan Lee hanya memberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas masing-masing tim. 철봉관으로 이동하도록. 뭔 소리? Letnan Lee juga menyuruh tim untuk membunyikan suara agar memancing para alien. Meskipun penyusunan bahan peledak belum selesai ditempatkan. Setelah suara dibunyikan, maka semua tim yang ada di gedung utama harus segera pindah ke gedung Solbong. Dan semua pintu harus segera ditutup. Pengeras suara juga ditambahkan di bagian bawah agar para alien melewati jalan tersebut. Mobil-mobil juga dihancurkan agar mengeluarkan bunyi. Semua pekerjaan menjadi terburu-buru karena suara telah dibunyikan. Bagi tim yang sudah menyelesaikan tugasnya, maka ia harus segera pindah ke gedung Solbong. Namun tim lainnya belum selesai, terutama tim untuk menyambungkan kabel di gedung utama. Letnan Lee mengambil bagian tersebut. Letnan akan menyelesaikan kabel di ruangan utama sendiri, sedangkan tim lainnya harus menyelesaikan di bagian lorong. Namun Soyoung kembali ke ruangan utama dan membantu Letnan Lee merangkai kabel. Para alien berbondong-bondong menuju sumber suara. Mengetahui bahwa alien semakin mendekati gedung utama, maka grup pengintai menyuruh bagian tim yang masih ada di gedung utama segera keluar dari gedung utama. 빨리 나와야 돼요. Grup pengintai sangat khawatir karena tim lainnya masih berada di gedung, sedangkan alien sudah menuju gedung. Letnan Lee menyuruh tim yang berada di lorong untuk segera pergi dari gedung utama. Karena waktu persiapan sudah habis dan alien sudah sampai di gedung utama. Letnan Lee menyuruh para tim agar segera pergi dari gedung utama dan memasrahkannya kepada Sersan Kim. Ribuan alien telah datang ke gedung utama, sedangkan teman-teman lainnya belum keluar dari gedung utama. Para alien langsung menuju sumber suara melalui pintu tersebut, sedangkan tim bagian penutup pintu langsung keluar dan menutup pintu tersebut agar alien tidak bisa keluar. Letnan Lee masih menyelesaikan merangkai kabel yang berada di dalam lorong. Akhirnya Letnan Lee selesai merangkai kabel dan segera pergi dari gedung utama. Pergerakan Letnan Lee kalah cepat dengan pergerakan para alien. Mau tidak mau, Letnan Lee harus berjibaku melawan para alien. Selain bertarung melawan alien, Letnan Lee juga harus fokus mencari jalan keluar dari gedung utama. Sersan Kim dan tim berhasil keluar dari gedung utama dan bersembunyi dari para alien yang menuju gedung utama. Suara tembakan dari Letnan Lee melawan para alien disaksikan oleh Sersan Kim dan juga para siswa yang berhasil keluar dari gedung. Letnan Lee mulai kewalahan melawan para alien sehingga Letnan memutuskan untuk melompat dari lantai. Para siswa yang berada di gedung Solbong terlihat senang karena mendengar langkah kaki yang datang ke ruangan, dan ternyata itu hanyalah 2 orang dan masih banyak tim yang berada di luar gedung. Kaki Letnan cedera karena jatuh dari lantai, namun Letnan harus segera bergegas menghindari para alien. Dan nyatanya Letnan Lee malah disambut oleh para alien.
Letnan Lee sudah tak punya arah lagi untuk keluar dari gedung karena sudah dikepung oleh para alien. Satu-satunya jalan hanyalah masuk ruangan. Akhirnya Sersan Kim dan tim lainnya telah berhasil selamat dan memasuki gedung Solbong. Dan kini yang tersisa hanyalah Letnan Lee yang berada di gedung utama. Para siswa tak menyangka bahwa Letnan Lee masih tertinggal di dalam gedung utama. Tim yang berada di gedung Solbong segera menyambungkan kabel peledak yang terhubung dengan gedung utama. Letnan Lee yang berada di ruangan mencoba membuka pintu yang berada di ruangan. Letnan Lee menyadari bahwa tak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Letnan Lee hanya bisa memandangi gedung di mana Sersan Kim dan para murid-murid berada. Tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri ataupun melawan alien selain meledakkan gedung utama sesuai dengan misi. 폭파 실시한다. 소대는요? 왔으니까 지금 폭파해. 지금 폭파야 구체들아. Letnan menyuruh Sersan Kim untuk meledakkan gedung utama. Para siswa dan Sersan Kim tidak mau meledakkan gedung utama dan akan menyelamatkan Letnan Lee yang berada di gedung utama. Letnan Lee menentang tindakan tersebut karena itu semua hanya sia-sia dan akan menimbulkan banyak korban lagi. 나올 것 같아요. Jika tidak segera diledakkan, maka para alien akan segera keluar dari gedung dan pengorbanan Letnan Lee akan berakhir sia-sia. Suyon menghentikan tindakan Sersan Kim yang akan meledakkan gedung utama. Suyon meminta Letnan Lee untuk keluar dari gedung dan menepati janjinya untuk menjaga para murid-murid sampai akhir. 미안하다. Letnan Lee meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janjinya dan ia merasa bersyukur bisa mengenal murid-murid SMA ini. Letnan juga berpesan agar para murid tidak boleh terbunuh dan selalu menjaga seseorang yang ada di sampingnya, yaitu teman-temannya. Meledakkan gedung utama adalah perintah terakhir dari Kapten Lee. 해주세요 제발. Jika gedung utama diledakkan, maka Letnan Lee juga akan meninggal di dalam gedung bersama dengan para alien. Sersan Kim Wo Bin tak mampu jika harus meledakkan gedung utama di mana Letnan Lee di sana. Yu Jung meminta maaf kepada teman-temannya karena ia akan mengambil alih tugas dari Sersan Kim. Dengan terpaksa, Yu Jung memberanikan diri untuk meledakkan gedung utama. Semua yang berada di gedung Solbong sangat histeris menyaksikan ledakan di gedung utama. Semuanya merasakan kehilangan Letnan Lee. Mampukah Sersan Kim Wo Bin dan juga murid-murid bertahan hidup dan melawan para alien hingga di akhir episode 10? Sampai jumpa di next video dan tetap di Sampai Aja Channel.